dan pemirsa, hingga saat ini polisi masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian atau di tempat kejadian perkara, yakni di sebuah rumah di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Olah TKP ini sudah dilakukan sejak siang hari tadi dan hingga saat ini masih berlangsung. Polisi dan juga tim forensik masih melakukan identifikasi kepada para korban, juga masih memeriksa dan mengumpulkan barang bukti yang ada di dalam rumah dan juga di lingkungan sekitar rumah. Anjing pelacak juga masih menyisir lokasi kejadian untuk mengumpulkan barang bukti dan juga menemukan petunjuk untuk membongkar kasus yang dugaan sementara merupakan perampokan yang disertai dengan pembunuhan sadis, di mana 6 orang diketahui meninggal dunia dan 5 orang selamat dan saat ini berada di Rumah Sakit Kartika, Jakarta Timur. Pemirsa, tadi sebelumnya kami juga sudah sempat mewawancarai beberapa sahabat, kemudian anggota keluarga dan juga bahkan orang tua salah satu korban. Saat ini saya juga akan kembali mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu sahabat dari salah satu korban, yakni sahabat dari almarhum Dodi Triyono yang merupakan kepala keluarga pemilik rumah ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan Pak siapa? Adang Tanuwijaya. Pak Adang Tanuwijaya, hubungan dengan korban dengan Pak Dodi Triyono ini apa, Pak? Ya, dulu pernah hubungan kerja ya, bisnis itu. Dia sebagai konsultan arsitek kita. Sudah berapa lama kenal dengan korban almarhum Pak Dodi Triyono ini, Pak? Kurang lebih 20 tahun. Sudah 20 tahun mengenal Pak Dodi ya? Nah, di samping itu juga teman grup badminton. Ya. Terakhir kali bertemu atau berkomunikasi dengan korban kapan, Pak? Hari Sabtu. Hari Sabtu, apa aktivitas yang dilakukan atau apa saja yang dibicarakan pada saat pertemuan terakhir dengan korban, Pak? Ya, sementara sih biasa-biasa aja ya. Ini Pak ini juga bisa bantu bicara. Coba Pak. Ya, kita ingin berkumpul apa dengan Pak siapa? lagi Tony Arman. Pak Oni. Tony Arman. Ya, kita ketemu, kita berkumpul tiap hari Sabtu, habis bulu tangkis. Biasalah kita makan-makan, itulah kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari Pak Dodi. Korban Pak Dodi Triyono ini profesinya itu apa sih, Pak? Konsultan arsitek, tapi kita lebih mengutamakan ya kalau dengan saya itu bulu tangkis gitu. Kita grup bulu tangkis sudah lama sekali itu. Konsultan di bidang arsitektur gitu. Dan juga katanya pengusaha di bidang properti juga ya, Pak ya? Betul, ini yang ya sementara baru mau bergerak di bidang properti ya. Nama perusahaannya apa sih, Pak? Kalau boleh tahu? Perusahaannya DA ya? DA ya. DA Internasional. DA. PT DA Internasional ya, Pak ya? Sudah berapa lama Pak Dodi ini berkecimpung di bidang arsitektur dan juga properti? Udah 25 tahunan ada. Lebih dari 25 tahun ya, Pak? Sejauh ini bisnis dari korban berlangsung lancar sampai saat ini, Pak? Ya, cukup lancar lah. Kalau mengenai kehidupan keluarga dari almarhum yang Bapak ketahui ini seperti apa? Berapa jumlah anaknya, kemudian hubungan dengan istrinya gitu? Sementara ini yang saya tahu, coba Pak. Istri yang pertama berjumlahnya 3 anak. Terus pisah, terus dia kawin lagi, dapat anak 3, termasuk yang sekarang jadi korbannya. Iya. Udah pisah. Dengan yang kedua juga sudah pisah. Sudah pisah, ya. 3 anak dari perkawinan pertama, ada 3 anak yang menjadi korban dari perkawinan kedua dan juga sudah berpisah dengan istrinya yang kedua juga ya, Pak? Iya, yang korban yang di dalam ini 2 orang, yang selamat sekarang ada di rumah sakit 1 orang, yang paling kecil. Adang, mungkin di pertemuan terakhir dengan korban ada hal-hal yang dibicarakan, mungkin misalnya apakah Pak Dodi Triyono ini pernah curhat begitu dengan Anda mengenai masalah-masalah yang dimilikinya belakangan ini gitu, Pak? Kalau curhat sih enggak ya, tapi biasanya sih suka bicara-bicara mengenai ada mengenai prospek kerjaan gitu ya. Terus ya urusan keluarga juga. Ya, anaknya kan udah cukup dewasa tuh, jadi memang ada sedikit ya kita juga ini ya heran beberapa minggu terakhir itu suka kirim-kirim foto keluarga sama kita gitu, juga curhat mengenai anaknya yang paling besar ini dari istri kedua ini rencananya kan mau dilamar apa segala macam banyak itunya ya, jadi
ya dia curhat sama kita masalah itulah. Jadi keluarganya itu anaknya tuh banyak yang mau melamar, jadi kasih foto-foto juga sama kita. Pak Dodi dan Pak Soni sejauh ini tidak melihat ada gelagat bahwa Pak Dodi ini memiliki masalah gitu ya, baik-baik saja gitu ya kedua? Tidak sama sekali. Malah kita bilang, waduh Pak Dodi hebat sekali. Walaupun sudah pisah dengan itu, anak-anaknya tetap dengan mereka itu baik sekali. Dengan kita tuh akrab sekali anak-anak sampainya. Beliau, saya pun sangat akrab dengan mereka gitu. Kepribadian dari korban Pak Dodi ini seperti apa sih? Bapak ketahui, Bapak kenal, penilaian Bapak? Saya kenal sudah cukup lama dan dia sangat fair dengan kita semua, cukup tolong menolong begitu. Dan dia orangnya kelihatannya happy aja kok. Saya kira dia nggak punya musuh gitu. Dengan kita hidup sehari-hari, ada selisih paham, semua dia tanggapi dengan baik gitu. Nggak pernah ada rasa dendam atau bagaimana, nggak ada. Semua dia kasih solusi juga dengan baik-baik dengan kita. Pak Oni, Pak Adang, kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Akibat kejadian ini yang terungkap pada Selasa pagi, 6 orang meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya mengalami luka dan masih dirawat di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Kelima orang korban yang dirawat ini mengalami syok dan juga lemas akibat kekurangan oksigen karena sebelumnya mereka tengah disekap dalam ruangan sempit berukuran 1,5 kali 2 meter yang berisi 11 orang. Ruangan tersebut diketahui merupakan kamar mandi, salah satu kamar mandi yang berada di rumah milik korban, yaitu Dodi Triyono yang merupakan pengusaha bergerak di bidang properti. Hingga saat ini polisi masih melakukan olah TKP dan baru akan mengeluarkan 6 jenazah dari rumah korban bila data-data yang diperlukan atau petunjuk-petunjuk yang diperlukan sudah didapatkan dari tempat kejadian. Dan untuk mengendus keberadaan para pelaku juga tadi polisi sudah mengirimkan sejumlah anjing pelacak ke beberapa lokasi, salah satunya adalah ke lokasi kampus perguruan tinggi swasta yang tepat berada di belakang rumah korban. Tapi hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut atau keterangan resmi lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai motif dari pembunuhan ini. Kemudian berapa orang pelaku yang tega menghabisi nyawa 6 orang korban dan melukai 5 orang lainnya. Ke-6 korban meninggal dunia ini ditemukan di kamar mandi yang berukuran cukup sempit beserta 5 orang lainnya yang dinyatakan selamat. Ke-6 korban meninggal tersebut adalah Dodi Triyono, kemudian ada Diona, kemudian ada Dianita Gema yang merupakan anak dari Dodi Triyono. Ada juga Amel. Ya, Amel ini merupakan teman yang tengah menginap, teman dari 2 anak Dodi Triyono yang tengah menginap di rumah Dodi Triyono. Kemudian ada Yanto dan 1 orang sopir lainnya yang menjadi korban pembunuhan oleh para pelaku. Sementara 5 orang lainnya saat ini masih berada di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Dari beberapa keterangan yang kami dapatkan di lapangan, dari reporter di lapangan, baik itu dari warga, kemudian dari petugas keamanan setempat, tidak ada tanda-tanda mencurigakan yang mereka lihat sebelum kejadian ini terungkap pada akhirnya pada Selasa pagi. Kejadian ini baru diketahui pada Selasa pagi ketika Ibunda Amel, yaitu anak dari teman dari anak Dodi Triyono ini, berupaya untuk menjemput Amel di kediaman Dodi Triyono. Karena semenjak Selasa atau Senin siang, Ibunda Amel ini sudah tidak bisa menghubungi anaknya yang tengah menginap di rumah Dodi Triyono. Komunikasi yang mereka lakukan terakhir adalah pada Senin pukul 2 siang. Setelah mendatangi rumah korban, Ibunda Amel ini akhirnya menemukan kondisi rumah dalam kondisi berantakan dan terdengar ada suara dari kamar mandi. Hingga akhirnya diketahuilah bahwa 11 orang yang sebelumnya berada di rumah tersebut
disekap, kemungkinan dalam jangka waktu yang cukup lama,